bervariatif ya SD, ada yang 50, 100 sampai 250 gitu tuh. Bayangin satu SD Cirebon ada berapa sekolah dasar? Wah, banyaknya. Gila. Banyak. Lalu SMP udah berapa? Belum SMA ada berapa? Iya. Gila. Nah, kalau terhitung dari kita hitungan Waduh. murid kan ya, atau siswa-siswi itu kan ribuan lah. Gila. Waduh, ribuan dolar. Duitnya mereka makan itu kan gila banget. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada kereta lagi lewat. Kereta kehidupan. Jalan selalu lurus, tidak pernah ada hambatan. Ya, Tanpa ada kendala. tanpa ada kendala. Ya, sebaik-baiknya kita juga begitulah. Jalan lurus, lempeng, jangan ada hambatan. Insya Allah rezeki segala macam lancar-lancar aja. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya Niko dan Dadang Kling. atau Dadang Gunawan alias wartawan Badeg. Betul. Oke, kami berada di tepi atau pinggir rel kereta api. Berada di kawasan Kota Cirebon. Tepatnya alamatnya derajat apa? Derajat Ini ya? masuknya ini Cirandu, Lemawungkuk. Kelurahan Lemawungkuk ya. Hmm. Nah, jadi sengaja kami membuat konten di sini setelah kami dari pagi keliling-keliling nih. Ya keliling-keliling karena kita orang lapangan. Nah, kami ini jurnalis dan wartawan di literasi.co.id, di mana ya kami ini orang lapangan di mana-mana pelosok termasuk sampai ke pinggir rel dan di bawah jembatan. Dan ini jembatan yang sangat sungil. Angker ya. Angker karena banyak kejadian. Lagi kemarin-kemarin belum lama ini kan beberapa bulan kemarin sudah 3 orang nih yang meninggal nih. Ya 3 bulan lalu kalau Ada yang motifnya bunuh diri, ada yang tertabrak. 3 menyeramkan. bulan lah Sampai berturut-turut. tercerai-berai sampai potongan tubuhnya itu dibelakang di sungai ini. Betul, betul. Nah, kami bukan mau membicarakan tentang unsur Kecelakaan, mistisnya, ya. Tidak. Tapi kita ingin ngobrol tentang kami ini Anggaran PIP. menemukan itu orang-orang seperti kami nih ya, yang kerjanya melakukan investigasi. Dan investigasi kami dari pagi, yang sebelumnya kita bukan pagi ini aja, sudah beberapa hari lalu. Beberapa hari lalu. Kami menyoroti dunia pendidikan yang saat ini luar biasa rusaknya. Dan lebih rusak laginya ada oknum-oknum yang merusak dunia pendidikan. Ini keterkaitan dengan PIP ya. Nah, PIP ini kan program Indonesia Pintar. Negara memberikan kucuran dana untuk anak-anak siswa. Ya, bervariatif dari 450, 750 sampai 1,7 ya. Nah, uang itu diperuntukkan untuk anak-anak siswa yang dari keluarga kurang mampu, yang tujuannya pemerintah memberikan anggaran itu untuk Membantu lah, istilahnya untuk membantu kebutuhan untuk sekolah. Itu ya. Ya, sepatu, tas, buku dan lain-lain. Nah, ini yang terjadi di Kota Cirebon. Ini kasus PP yang dari jalur aspirasi Dewan Partai. Wah, ini Sering unik adanya ya. terjadi dengan karena adanya pungutan liarnya itu. Ini nih pungutannya. Oke lah, walaupun ada pengakuan dana ini bukan murni dari pemerintah, katanya dari sumbangan para dewan-dewan segala macam. Ya nggak tahu lah, apa sih CSR itu yang mereka gunakan lah. Anggaran tersebut ya ujung-ujungnya dari pemerintah juga. Padahal kan untuk dana PIP itu kan seharusnya kan diterima sama siswa dan siswinya harusnya utuh ya. Ya total bersih, utuh. Tanpa ada kekurangan sepeser pun. Tapi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang Tertentu. mengaku dari orang partai. Uniknya,
orang partai. Nah, tapi kalau ditanya, dia ngakunya bukan orang partai, nggak punya KTA-nya. Bahkan ada salah satu yang mengaku kenceng, ada bukti-bukti chattingnya juga ada, udah saya screenshot ya. KTA juga nggak punya ini dan itu. Tapi di lain waktu kami menemukan video TikTok. Iya, Dia lagi iya. pakai baju seragam partainya. Ngawur orang itu, yaitu oknumnya ya. Nah, jadi kalau kita menyebut partai, kita sebut aja, karena dari beberapa sekolah yang kita datangi, dan seperti yang hari ini kita datangi dan temui beberapa kepala sekolah ya, mereka enggan ataupun segan, mungkin takut ya. Untuk menyebutkan nama partainya. Padahal udah jelas ada Partai Demokrat, ada Partai PKB yang disebut-sebut, ini baru disebut-sebutkan, artinya masih dugaan. Tetapi setelah kita melakukan penelusuran, seperti ada salah satu sekolah dasar yang kita temukan gitu kan, lalu kita bertemu dengan kepala sekolahnya, dan ditemukan lagi dengan ketua komitenya, ya menyebutlah orang yang berinisial BG dari Partai Demokrat. Oh, setelah kita telusuri dan kita datangi, oh memang dia sehari-harinya di kantor Demokrat. Tapi ups, ini jangan salah paham ya, bukan kita menjelek-jelekan nama Partai Demokrat. Partai Demokratnya nggak ada masalah, nggak ada oknumnya masalah. itu ya, Ini oknumnya nih yang justru merusak nama baik Partai Demokrat. Iya, Saya iya. juga kalau saya orang Partai Demokrat misalkan itu, saya juga akan marah. Ya, keluarkan lah langsung lah. Iya, tapi ini kita berbicara fakta di lapangannya seperti itu, diduga. Tapi orang itu sehari di situ, tapi ngomongnya bukan orang partai, tapi dia menjadi tim pencairan dana PP yang mengatasnamakan partai. Lalu bagaimana dia bisa memproses uang itu bisa cair untuk para anak siswa? Betul, iya. Kalau dia bilang bukan orang partai, kan lucu. Ada juga dari Partai PKB, ada tim kita juga turun sana untuk meminta klarifikasi, mengakui untuk nama-nama yang RN, SPH, OI, Inisial ya. lalu inisial. FHM nih, ini ketuanya kayaknya nih. Iya. Jadi DDG lah kayak gitu. Jadi apa ya? Nama-nama kita sebut itu, dan dari pengurus partai menyatakan bahwa orang-orang tidak ada. Ada seperti itu. Walaupun ada kedugaan atau awalnya ya. Tapi setelah kita telusuri ini dan itu, ternyata saat ini orang-orang tersebut setelah kita minta klarifikasi, Dan bahkan sempat ada yang sudah mengakui kan? ada sudah mengakui jelas. Sudah mengakui bahwa memang mereka menjalankan seperti itu. Nah, kalau dari PKB begitu kan. Tidak ada nama-nama terkait. Oke. Nah, lalu hanya di Demokrat juga ini nih. Ya mohon maaf, bukan kita menjatuhkan nama Demokrat, tapi ini oknumnya nih. Oknumnya. Jadi saya minta nanti dari para pengurus Partai Demokrat di Kota Cirebon agar bisa menindak ya, karena ini udah jelas-jelas mencoreng nama baik. Mencemarkan nama partainya itu. Nah, kita akan berbicara lagi bagaimana sistem mereka bergerak ya. Jadi hasil investigasi kami ya, Di lapangan. si tim ini nih datang ke sekolah, menemui kepala sekolah dulu. Dan sama halnya Menawarkan. seperti yang contoh Ibu Feni ya, SMP 14 itu menyatakan menolak. Bahkan memerintahkan dan meminta ketua komite itu untuk tidak menerima tawaran pencairan dana PP via jalur aspirasi dewan partai. Karena adanya hal-hal yang melanggar hukum, yaitu adanya pungli tadi. Akhirnya kepala sekolah Ibu Feni tidak mau melayani. Nah, ini brengseknya nih. Oh, mereka kasuk-kusuk loh. Jadi dia bermain di luar sekolah. Bagaimana bisa? Secara internnya dengan komite berarti. Iya. Nah, ini kita juga harus klarifikasi juga. Ini memang seperti ketua komite menyatakan yang di SMP 14 bermain tidak mengatasnamakan sekolah, bahkan tidak mengatasnamakan komite. Nah, ini harus dipahami lagi, karena ini polemik yang harus harus sama-sama paham. Karena kita nggak bisa menyalahkan kepala sekolah ataupun komite gitu kan. Nah, di sini mereka bermain seperti itu. Ya jangan bilang di luar sekolah, jangan dibilang ini, karena apa? Ini melibatkan anak siswa sekolahnya nih, SMP 14. Wilayah nama sekolah itu kan. Ini kita baru bicara satu sekolah ya, belum sekolah-sekolah lain ya gitu tuh. Nah, mereka terus kasak-kusuk menemui para orang-orang tua siswa. Gila bener. Yang namanya ditawarin duit ya. Sampai akhirnya kan dari wali murid kan ada yang mengkoordinir. Nah, ini kalau kasus 14 ya, SMP 14, ini ketua komitenya justru mengalami kerugian karena nombokin dulu uang materai. Materai ya. Ini sampai mereka begitu loh. Dengan nominal 2 juta tapi sudah kembali baru 1 juta ya. Iya.
1 jutanya belum kembali. Belum kembali 1 juta. Padahal mau bantu para orang tua siswa untuk nalangin uang pembelian materai. Itu ketua komite ya? Iya. Karena apa? Pak AG ya? Gitulah. Nah, jadi uang untuk apa sih materai itu? Gitu kan. Itu gila banget. Mereka meminta untuk mengisi surat pernyataan yang isinya bahwasanya potongan yang pungli itulah pungli Kesepakatan lah istilahnya. atas kesepakatan, keikhlasan. Dari Gila. wali muridnya. Gila. Nah, makanya ketua komite itu nalangin dulu. Kan nggak mungkin satu persatu orang tua diminta duitnya 10.000 untuk pembelian materai. Betul. Nah, tapi karena ketua komite yang merasa ya ketua ya di ini, walaupun dia tidak mengatasnamakan sekolah gitu ya. Tapi karena orang-orang tua murid yang merasa itu anggotanya ataupun mana dia membela gitu tuh. Nah, ya inilah itu cara-cara mereka tuh, orang-orang si oknum-oknum yang dari aspirasi dewan ini nih. Mereka bermain seperti itu. Jadi bukan berarti kami datang ke sekolah itu atas dasar cari-cari kesalahan sekolah, tidak ya. Tapi kita mencari data itu ya. Nah, kembali lagi kepada masalah potongan-potongan tadi ya, yang bervariatif ya. SD ada yang 50, 100 sampai 250 gitu tuh. Nah, ini bayangin satu SD Cirebon ada berapa sekolah dasar? Wah, banyaknya. Gila. Banyak. Lalu SMP udah berapa? Belum SMA ada berapa? Iya. Gila. Nah, kalau terhitung dari kita hitungan Waduh. murid kan ya, atau siswa-siswa itu kan ribuan lah. Gila. Waduh. Ribuan dolar. Duitnya mereka makan itu kan gila banget. Iya. Nah, kita bukannya mau cari-cari kesalahan gimana, tapi caranya gitu kan. Caranya dimana jelas undang-undangnya ada. Dan kami dari literasi.co.id dan kami ini bukan wartawan-wartawan yang mohon maaf ya, yang gimana Bisa dipengaruhi ya. dengan amplop yang cukup begitu aja. Kami ini, aduh, kenapa kencang seperti itu untuk menginvestigasi dan gimana tentang kasus PIP ini ya? Karena ini udah keterlaluan banget. Kalau udah kita bicara, kita bukan sosok orang yang alim, sosok terlalu kerohanian ya. Iya. Ini bicara uang itu untuk anak-anak yang, mohon maaf, katakan judulnya aja untuk anak-anak miskin. Judulnya, kalau udah ada konotasi miskin, ya berarti kita harus tahu diri lah. Harusnya kita nambahin, Benar. bukan kita ambilin. Nambahin. Karena di antara siswa-siswa itu kan ada anak yatim, ya kan, ada yatim Betul. piatu. Nah, itu ngeri nggak? Haknya anak yatim yang diambil gitu kan. Iya. Kan aduh, gimana gitu tuh. Tapi zaman sekarang ya Pak Dadang, Ada ya karena duit udah ada, berpikir ke situ semua. aduh, ini luar biasa. Makanya Yang penting dia secara instan aja dapat duit. makanya kami, Nggak memikirkan dosanya atau gimana. nah itu tuh, Kelak nanti karma-karmanya ya. makanya kami di literasi.co.id kencang untuk permasalahan kasus PIP jalur aspirasi dewan dengan adanya potongan-potongan ya pungli itulah, pungutan liar itu kan. Betul. Dan inisialnya kita udah dapat semua, walaupun nih ibarat kata ini ketuanya lah kasarnya ngomong, sudah coba kita konfirmasi, kita jebak dengan ya gimana ngakunya ini dan itu, tetapi data yang kami dapat di tiap sekolah ya menyebutkan nama-nama itu. Dan nanti inisial itu nggak harus kita inisial lagi, kita langsung nyebut nama, karena nanti masuk ke pelaporan ya. Kita meminta dari ke Dinas Pendidikan sampai DPRD Kota Cirebon juga untuk menyikapi masalah ini, dan oknum-oknum ini harus ditindak. Dan juga lanjuti haruslah. Iya, dan juga dari kita di lapangan tidak akan menyerah untuk tetap mengusut tuntas peristiwa-peristiwa yang ada di sekolahan-sekolahan gitu. Iya, dan juga untuk Partai Demokrat juga nanti kita akan kirimi surat ya untuk menindak ya. Karena ini nama baik Partai Demokrat rusak karena oknum-oknumnya ada di lingkungan itu. Dan ada yang awalnya kan tadi di Partai Golkar, lalu berpindah ke Partai Demokrat. Setelah kita mintakan klarifikasi mengenai PIP, kabarnya mengundurkan diri lah ini dan itu. Ya, Kok bisa terjadi seperti itu ya? ya mau Aneh kan? menghilangkan jejak. Iya. Kalau anu mah bahasanya kabur aja dulu. Ada. Ya itulah kami dari literasi.co.id, saya Niko dan Dadang Gunawan ya. Ini baru tim 1, belum tim 2. Semua kita ada 7 tim ya. Ada 7 tim yang bergerak dari mulai Kota Madya sampai kabupaten. Kita menelusuri
dan kita sudah mengumpulkan banyak data, dan kebanyakan kami dapatkan data itu dari para orang tua siswa. Jadi ya kami nggak menyalahi juga orang tua siswa juga, walaupun menyalahi juga ya. Orang tua Kenapa siswa sih dan mau muridnya dipotong? langsung. Ya langsung orang tuanya juga dan muridnya langsung kita Ya, dapat. ya kita kembali lagi bicara, karena mereka dari masyarakat Betul. golongan menengah ke bawah, adanya tawaran duit, wih dapat 750, dapat 1 juta lebih gini-gini kan namanya. Ya udahlah, dipotong situ nggak apa-apa lah, yang penting dapat ini. Ya, ya karena faktor ekonomi di masyarakat kita saat ini memang lagi downnya gitu. Jadi ada tawaran uang ini dan itu ya sudah oke-oke aja. Nah, cuman akhirnya dengan kondisi perekonomian masyarakat yang seperti ini saat ini itu ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Nah ini saya harap siap-siap aja nih para oknum ya yang dari jalur aspirasi dewan di wilayah Kota Cirebon, siap-siap aja nanti kena sanksi, dan kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas ya. Jadi jangan santai-santai, jangan tenang-tenang aja, karena kalian Tunggu sudah merusak dunia pendidikan di Cirebon. Ini luar biasa banget. Luar biasa. Kalau di kota lain di Bogor sudah ada tim yang terbentuk dan diketuai oleh Bro Ron ya. Saya salut untuk Bro Ron, salut. Nah ini Cirebon juga dibentuk kembali, tapi dari orang media. Perkenalkan lagi Dadang Kling. Nah, wartawan Badeg. Oke, saya Niko dari literasi.co.id akan kembali lagi dengan topik yang lain, tapi saat ini PIP dulu, jalur aspirasi dewan. Oke, hati-hati dulu ya buat para oknum, hati-hati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for following